Halo semuanya, perkenalkan aku Putri Cahyani Tias, NPM 230450113 dari Program Studi Pariwisata UPN Veteran Jawa Timur. Nah, di video ini aku akan bahas topik yang seru banget, yaitu mengenai strategi promosi wisata di era media digital. Zaman sekarang promosi wisata nggak lagi pakai cara konvensional kayak brosur atau baliho aja, tapi udah beralih nih ke dunia digital, mulai dari Instagram, TikTok, YouTube, sampai website resmi destinasi. Yuk kita bahas gimana sih strategi digital ini bisa bantu promosi wisata jadi makin efektif dan juga menarik. Promosi digital pariwisata adalah upaya untuk memperkenalkan destinasi wisata melalui platform online dengan memanfaatkan media sosial, konten kreatif, dan juga analisis data. Teknologi informasi memungkinkan komunikasi dari dua arah antara wisatawan dan pengelola destinasi secara cepat, interaktif, dan real time. Beberapa strategi penting dalam promosi digital antara lain yang pertama ada konten marketing, yaitu menciptakan konten visual dan naratif yang menginspirasi audiens. Yang kedua ada social media engagement. Jadi pengikut merasa terlibat misalnya lewat kuis, polling, ataupun juga challenge. Yang ketiga ada influencer marketing, yaitu bekerja sama dengan travel influencer atau konten kreator untuk memperluas jangkauan promosi dari suatu objek wisata. Dan yang terakhir ada data driven marketing, yaitu penggunaan data perilaku pengguna untuk menentukan target pasar yang tepat. Salah satu contoh sukses penerapan strategi promosi digital adalah kampanye #WonderfulIndonesia oleh Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Lewat Instagram, TikTok, dan juga YouTube, mereka menampilkan keindahan alam, budaya, dan kuliner Indonesia dengan visual yang menarik dan storytelling yang kuat. Kampanye seperti hashtag di Indonesia aja juga berhasil mendorong wisata domestik hingga mancanegara sejak pasca pandemi. Contoh lain juga ada datang dari Dinas Pariwisata Kabupaten Banyuwangi. Mereka menggunakan YouTube dan juga Reels untuk menampilkan acara tahunan mereka seperti Banyuwangi Ethno Carnival dan Festival Gandrung Sewu yang berhasil menarik perhatian wisatawan nasional maupun internasional. Selain itu ada juga Desa Wisata Pujon Kidul di Malang juga memanfaatkan platform, salah satunya adalah TikTok, untuk menunjukkan aktivitas keseharian warganya seperti ngopi di sawah dan serta berkuda. Dan hasilnya jumlah pengunjung di Desa Wisata Pujon Kidul selalu meningkat drastis. Dari berbagai contoh itu kita bisa lihat nih kalau kekuatan media digital ada pada cerita visual, interaksi, dan konsistensi konten. Wisata yang punya narasi otentik dan dikemas kreatif biasanya lebih mudah viral dan selalu diminati oleh masyarakat. Kalau aku boleh kasih ide nih, aku ingin mengusulkan mini kampanye digital bertajuk _explore with locals. Konsepnya, wisatawan diajak menjelajahi destinasi bersama warga lokal dan membagikan pengalaman mereka lewat TikTok atau Reels berdurasi 1 menit. Selain meningkatkan engagement, kampanye ini juga mendukung pariwisata berkelanjutan tentunya karena melibatkan masyarakat sekitar. Selain itu, bisa juga dikembangkan program Digital Ambassador Tourism, di mana mahasiswa pariwisata menjadi duta konten kreatif bagi destinasi lokal. Mereka bisa membuat vlog, podcast wisata, atau konten edukatif singkat tentang budaya dan konservasi. Dengan cara ini, promosi destinasi bukan hanya menarik, tapi juga edukatif dan berdampak sosial yang positif. Jadi, di era media digital ini, strategi promosi wisata harus inovatif, interaktif, dan berkelanjutan. Kuncinya adalah bagaimana destinasi mampu untuk menciptakan cerita visual yang autentik dan membangun koneksi emosional dengan calon wisatawan. Semoga ide dan pembahasan ini bisa jadi inspirasi buat kita atau buat pengelola wisata dan juga teman-teman di luar sana atau mahasiswa yang tertarik di dunia digital tourism. Karena kita sebagai Gen Z, kita sebagai agent of change ya, harus selalu melek dengan digital. Karena sekarang sudah nggak zaman nih promosi melalui media konvensional. Saatnya semua beralih ke digital.
Oke, terima kasih sudah menonton. Jangan lupa untuk like, comment, dan share biar makin banyak yang cinta pariwisata Indonesia. Aku Putri Cahrintias pamit undur diri. Bye bye.